Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, hari Jumat tanggal 20 Maret tahun 2026. Marilah kita terlebih dahulu menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan harian hari ini yang diambil dari kitab Nahum pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia adalah puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Labat do Jehovah tarimas alai nagogo situtu. Saina lulu honon nado. Jehovah mardongan haba-haba dohot halisuksung parhitianna. Jala om buddho orbuk nipatna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ayat ini mengungkapkan dua sisi karakter Allah yang berdampingan. Kasih karunia atau panjang sabar dan keadilan atau besar kuasa atau penghakiman. Allah tidak cepat marah. Ia memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Ia juga berkuasa menghukum. Tetapi ia masih memberi waktu bagi manusia untuk berbalik dari jalan yang tidak berkenan di hadapannya. Allah juga berkuasa atas alam semesta, baik puting beliung, badai, dan awan. Kekuasaannya mutlak. Dan ia sanggup bertindak kapan saja seturut kehendaknya. Meskipun Allah sabar, Allah tidak berkompromi dengan dosa dan tidak membebaskan orang yang bersalah. Karena itu, ia masih memberi kesempatan dan penghakiman pasti datang bagi mereka yang terus-menerus melawan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, aplikasi nats ini dalam kehidupan sehari-hari adalah supaya jangan meremehkan kesempatan yang masih diberikan Tuhan dengan panjang sabar, serta menggunakan kebaikan Tuhan sebagai alasan untuk terus berbuat dosa atau menunda pertobatan. Kesabaran Tuhan bertujuan membawa kita kepada pertobatan. Bukan untuk mengabaikan perbuatan dosa. Kita harus menyadari dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang adil. Hidup kita harus didasarkan pada rasa hormat dan takut akan Tuhan, bukan hidup sembrono. Saat hidup kita terasa seperti puting beliung atau masa kesusahan, kita harus berlindung pada Tuhan dan menjadikannya sebagai benteng perlindungan, karena Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nats ini juga mengajarkan kita belajar sabar seperti Tuhan sabar kepada kita, terutama saat menghadapi orang yang bersalah
namun tetap berpegang kepada kebenaran Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Nahum, Allah bukan hanya Allah yang mengasihi, tetapi juga Allah yang membenci penindasan dan kejahatan. Seringkali kita menikmati panjang sabar Tuhan, tetapi lupa bahwa Ia juga adalah hakim yang adil. Oleh karena itu, renungan ini mengajak kita untuk merenungkan, apakah kebaikan Tuhan memberi waktu bagi kita dan mempergunakannya untuk bertobat. Allah lah yang mengendalikan puting beliung itu. Dialah Allah yang sama, yakni menjamin keselamatan bagi mereka yang berserah penuh kepadanya. Keadilan Tuhan terpenuhi di dalam Yesus Kristus, yang menanggung hukuman bagi orang yang bersalah, sehingga kita yang berlindung kepadanya diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Kami menyadari ya Tuhan, betapa besarnya kasih setia-Mu. Engkau adalah Allah yang panjang sabar. Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bertobat dari setiap kesalahan kami. Kami juga diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang adil dan berkuasa, yang tidak membiarkan dosa begitu saja. Oleh karena itu, ajarilah kami ya Tuhan untuk menghargai panjang sabar-Mu dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan, dan hidup takut akan Engkau. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami mohon Tuhan yang campur tangan dalam setiap rencana dan pekerjaan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan rindu akan kesembuhan. Engkau ya Tuhan, tabib yang ajaib, jamah dan berkati mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka menerima kesembuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun akan dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.